Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Iman Patumbo dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas undang-undang dan kebijakan tambang yang tugas ketiga, yaitu perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, di sini saya akan menjelaskan inti-inti poin dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di sini undang-undangnya tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, yang pertama itu ada asas dan tujuan. Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus berlandaskan asas manfaat, keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Tujuannya adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan negara masyarakat, serta memastikan ketersediaan mineral dan batu bara untuk keperluan dalam negara. Kemudian itu ada penguasaan negara. Negara memiliki hak penguasaan atas mineral dan batu bara untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengelola sumber daya ini dengan memperhatikan kepentingan nasional, termasuk pengendalian produksi dan eksplorasi dan ekspor. Kemudian ada perizinan, terdapat beberapa jenis izin yang diatur, yaitu IUP, izin usaha pertambangan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Kemudian ada IUP, izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah khusus. Kemudian ada IPR, izin pertambangan rakyat untuk pertambangan dalam skala kecil atau oleh masyarakat setempat. Kemudian itu ada wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu eh, wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Penetapan wilayah-wilayah ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kajian yang komprehensif terkait potensi sumber daya dan dampak lingkungannya. Kemudian ada hak dan kewajiban pemegang izin. Pemegang izin wajib mematuhi standar teknis, keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan, dan melakukan reklamasi serta pasca tambang. Mereka juga wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya atau nilai jualnya. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Pusat dan daerah memiliki peran dalam membina, mengawasi, serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam kegiatan pertambangan. Pemerintah juga berwenang menetapkan standar kompensasi eh, produksi untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Nah, kemudian ini yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 evaluasinya. Ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Poin-poinnya itu ada peningkatan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat diberikan kewenangan lebih besar dalam penentuan wilayah pertambangan, perizinan, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini diharapkan mengurangi ketidakefisien dalam pengelolaan yang sebelumnya sering terjadi akibat kewenangan yang tersebar di tingkat daerah. Kemudian ada jenis dan pengaturan perizinan baru. Undang-undang ini memperkenalkan perizinan baru, yaitu surat penambangan batuan untuk jenis penambangan batuan tertentu, serta mengatur syarat dan kriteria lebih rinci untuk izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus. Kemudian ada ketentuan lingkungan dan reklamasi. Undang-undang ini mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang guna memastikan pemulihan lingkungan pasca eksplorasi dan pasca produksi. Kemudian ada kepastian hukum bagi pemegang izin. Ini diberikan kepastian untuk dapat memperpanjang masa operasi dengan syarat memenuhi ketentuan lingkungan dan teknis yang ditetapkan. Terdapat ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan izin berdasarkan jenis mineral atau batu bara yang dikelola. Kemudian ada keterlibatan masyarakat. Undang-undang ini mewajibkan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui program pengembangan dan pelatihan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan mereka, yang sudah kita pelajari juga di mata kuliah CSR.
Itu kalau di tambang itu ada TJSL dan PKPL. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Pemerintah memiliki peran besar dalam membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan. Kemudian adalah peningkatan nilai tambah. Pemegang izin diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung industri dalam negeri. Nah, kita masuk ke perbedaannya. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yaitu ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara berada pada pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kewenangan administratif masing-masing wilayah. Nah, untuk yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu memusatkan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas penetapan wilayah, penerbitan izin, dan pengawasan pertambangan untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Kemudian itu yang kedua ada penambahan jenis izin pertambangan. Pada undang-undang yang lama itu mengatur izin utama dalam bentuk IUP, uh, uh, IUPK, kemudian sama IPR. Kemudian lalu untuk pembaruannya itu menambahkan surat izin penambangan menambahkan surat izin penambangan batuan untuk pertambangan batuan jenis tertentu, di mana izin ini diberikan untuk pengusahaan batuan atau untuk keperluan tertentu seperti pembangunan. Kemudian yang ketiga itu ada pengaturan wilayah pertambangan. Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, wilayah pertambangan ditetapkan berdasarkan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk pembaruannya itu wilayah perusahaan pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan partisipasi dan masukan dari daerah, namun dengan kendali penetapan penuh di tangan pemerintah pusat, terutama untuk menghindari kendala administratif. Lalu yang keempat itu ada kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Di undang-undang yang lama, reklamasi dan kegiatan pasca tambang telah diatur namun tanpa pengawasan dan sanksi yang detail. Nah, untuk yang pembaruannya itu menekankan kewajiban yang lebih ketat untuk reklamasi dan pasca tambang dengan pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Pemegang izin wajib menyisihkan anggaran khusus untuk kegiatan reklamasi setiap tahunnya atau per semester. Kemudian yang keempat ini ada jangka waktu dan perpanjangan izin. Di undang-undang yang lama memberikan jangka waktu izin tetap untuk IUP dan IUPK, namun tidak menjamin perpanjangan izin setelah jangka waktu yang berakhir. Nah, di pembaruannya itu menetapkan jangka waktu izin yang tetap dan menjamin perpanjangan izin sebanyak 2 kali bagi pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi semua persyaratan, termasuk persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Kemudian yang kelima ada kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Di undang-undang yang lama, pemegang izin diminta melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, namun tidak menjadi kewajiban yang mutlak. Nah, untuk yang pembaruannya itu mengharuskan pemegang izin melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung industri nasional. Kemudian yang keenam itu ada perlindungan. Kemudian berikutnya itu perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di undang-undang yang lama belum memiliki ketentuan yang rinci terkait pelibatan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan. Nah, yang pembaruannya itu memperkuat peran masyarakat lokal dengan mewajibkan pemegang izin melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ada pula kewajiban untuk menyusun dan mengimplementasikan dokumen lingkungan yang lebih terperinci. Kemudian itu ada transparansi data dan informasi pertambangan. Di undang-undang yang lama tidak mewajibkan penyediaan data pertambangan yang transparan kepada publik, kepada masyarakat. Nah, untuk pembaruannya itu mewajibkan pemerintah untuk menyediakan data informasi pertambangan secara transparansi, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Data ini mencakup wilayah pertambangan, cadangan sumber daya, serta dampak lingkungannya. Kemudian ada pengaturan sanksi dan pelanggaran.
Di undang-undang lama, sanksi terhadap pelanggaran lebih bersifat umum tanpa rincian yang mendalam. Nah, untuk pembaruannya itu dia tuh menyusun ketentuan sanksi yang lebih ketat dan rinci, termasuk pencabutan izin, denda, dan sanksi administratif bagi pelanggaran terkait kewajiban lingkungan, keselamatan, dan reklamasi. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pertambangan. Yang di undang-undang lama kurang memberikan perhatian terhadap penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertambangan. Nah, yang di pembaruan ini mendorong penggunaan teknologi dan pengelolaan berbasis data geospasial dalam eksplorasi, pengelolaan, serta monitoring aktivitas pertambangan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan yang lebih baik. Nah, kemudian itu ada perizinan dan regulasi operasional. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini menggunakan beberapa jenis izin seperti usaha pertambangan, IUP, dan izin usaha pertambangan khusus. Nah, di pembaruannya itu memperkenalkan perubahan dan pengaturan perizinan, termasuk pemberian jaminan perpanjangan izin bagi kontrak karya dan perizinan karya pengusahaan pertambangan batubara PKP 2B dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi syarat tertentu. Kemudian ada hak masyarakat dan penyelesaian sengketa. Pada undang-undang lama mengakui peran serta masyarakat dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan tambang. Nah, kemudian yang pembaruannya itu memperkenalkan sanksi pidana bagi pihak yang dianggap menghalangi atau mengganggu kegiatan pertambangan yang dikhawatirkan dapat membatasi hak masyarakat dalam mengekspresikan penolakan terhadap dampak lingkungan atau sosial dari pertambangan. Kemudian ini ada izin untuk produk belum dimurnikan. UU baru memungkinkan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri dengan batas waktu tertentu untuk memegang IUPK atau kontrak karya yang telah memenuhi syarat termasuk fasilitas pemenuhan. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang lebih ketat dalam ketentuan ekspor pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian di sini ada wilayah hukum pertambangan. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini memperkenalkan konsep wilayah hukum pertambangan, yaitu seluruh ruang darat dan laut yang mencakup kawasan pertambangan di Indonesia. Hal ini memperluas definisi dari wilayah yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian ada prioritas BUMN dan BUMD. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, BUMN dan BUMD mendapatkan prioritas untuk memperoleh izin usaha pertambangan khusus. Badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui lelang. Kemudian ada dana ketahanan cadangan. Di Undang-Undang Pembaruan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang digunakan untuk penemuan cadangan baru. Ketentuan ini tidak terdapat pada undang-undang yang lama. Kemudian ada sanksi lebih berat dan denda pidana. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sanksi administratif dan denda pidana ditingkatkan secara signifikan. Pelanggaran terkait kegiatan tanpa izin atau peti dapat dikenai dengan denda hingga 100 miliar dan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kemudian ada izin untuk produk belum dimurnikan, sama seperti yang tadi juga yang saya jelaskan. Nah, berikut daftar pusaka yang saya ambil, di mana yang saya ambil itu dari dokumennya langsung, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kemudian di sini saya ambil dokumen dari DPR yang berjudul evaluasi tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.